Dia datang ketika kabut pagi masih menggantung rendah, seperti selubung tipis yang menutupi kebodohan desa. Seorang lelaki kurus dengan sorot mata yang terlalu tajam untuk tubuhnya yang compang-camping. Pakaiannya lusuh, tetapi langkahnya penuh keyakinan, seolah bumi bergetar di bawah telapak kakinya yang retak. Desa itu bernama Kampung Bungur, tempat di mana ketidaktahuan tumbuh subur seperti rumput liar. Warga di sini masih percaya pada roh penunggu sungai, pada mantra yang bisa mengusir penyakit, pada mimpi yang dianggap firasat. Mereka hidup dalam ketakutan akan sesuatu yang tak pernah mereka pahami. Dan lelaki asing ini tahu persis bagaimana memainkan itu semua. Dia menyebut dirinya Ki Semar, konjun turunan Empu Sakti dari Gunung Jauh. Tangannya yang penuh urat mengeluarkan batu ajaib dari kantongnya. Mengklaim itu adalah mustika pemberian leluhur. Barang siapa menyentuhnya nasib buruk akan lenyap. Katanya tanpa suara, hanya dengan gerakan bibir yang penuh teka-teki. Warga berkerumun, mata mereka berbinar-binar seperti anak kecil melihat lentera. Seorang perempuan tua maju pertama. Tangannya gemetar menyentuh batu itu. Dan ketika anaknya yang sakit tiba-tiba duduk tegak keesokan harinya, desa pun gempar. Ki Semar tak perlu berbicara banyak. Dia hanya duduk di bawah pohon beringin. Matanya setengah tertutup seolah sedang berkomunikasi dengan alam gaib. Setiap gerak tubuhnya dianggap penuh makna. Setiap helaan napasnya dianggap sebagai isyarat ilahi. Warga berbondong-bondong membawa persembahan, beras, ayam, bahkan uang yang seharusnya untuk membeli obat. Mereka memberikannya dengan sukarela, karena siapa yang berani menolak seorang titisan dewa? Tapi di balik topeng kesuciannya, Ki Semar hanya seorang penipu yang cerdik. Batu mustikanya hanyalah batu kali yang dihaluskan. Ramuan ajaibnya tak lebih dari air rebusan kunyit, tapi mereka percaya, karena ketaklukan adalah tanah subur bagi kepalsuan. Malam-malam ketika desa terlelap, Ki Semar menghitung koin-koin hasil tipuannya, tertawa dalam hati, melihat betapa mudahnya manusia ditundukkan oleh ketakutan dan harapan kosong. Hingga suatu hari seorang anak kecil yang matanya masih jernih, belum terkotak oleh takayul bertanya, "Kenapa mustika itu tidak pernah bersinar, Ki?" Ki Semar tersentak. Untuk pertama kalinya keraguannya muncul, tapi dia segera tersenyum, mengusap kepala anak itu sambil berbisik, "Hanya yang suci yang bisa melihat cahayanya." Anak itu mengangguk, tapi matanya tetap bertanya. Dan Ki Semar tahu, suatu saat nanti, kebodohan mereka mungkin akan berakhir, tapi sampai saat itu tiba, dia akan tetap jadi raja di kerajaan orang-orang yang tak mau berpikir.